Oke, mari kita bahas sebuah paradoks yang aneh banget dalam dunia trading. Ada sebuah strategi yang kelihatannya aman banget, tapi justru itulah yang paling sering bikin akun kita ludes. Gimana tuh? Aneh banget kan kedengerannya? Menang terus kok malah bikin bangkrut? Nah, ini dia misteri yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Strategi yang katanya aman dan nyaman ini sebenarnya kayak gimana sih bentuknya? Nah, ini dia intinya. Strategi ini tuh simpelnya ngejar profit kecil-kecil tapi sering. Dan di saat yang sama, kita ngebiarin potensi rugi itu jadi gede banget. Jadi fokusnya itu ke seberapa sering kita menang, bukan seberapa besar kemenangannya. Ini nih awal dari semua masalahnya. Coba deh bayangin. Ini ciri-cirinya. Kita pasang target profit deket banget, tapi stop loss-nya jauh di antah berantah. Hasilnya, kita emang sering banget dapat profit. Tapi ya profit receh. Sekalinya rugi, boom, langsung dalam. Familiar banget kan? Ambil untung cepet-cepet, pas rugi malah di hold terus, berharap harganya balik lagi. Oke, sekarang pertanyaannya. Kenapa sih strategi yang jelas-jelas ngaco ini kok banyak banget yang suka? Kita bakal bahas sisi psikologisnya. Dan ini bukan soal logika, ini murni soal perasaan. Jujur aja deh, waktu pakai strategi ini rasanya enak banget kan? Rasanya tuh kita jago. Pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Apa sih yang bikin strategi ini begitu nagih? Ini dia jawabannya. Akun kita tuh jarang banget merah, jadi enak dilihatnya. Tiap kali kita menang, walaupun cuma suprit, ego kita tuh ke-boost. Rasanya, wah, gue bener lagi. Jadi ada ilusi kemajuan yang terus-menerus dan kita ngerasa aman, ngerasa pegang kendali. Padahal, ya itu cuma perasaan. Nah, disinilah letak jebakannya. Coba lihat deh perbedaannya. Perasaan kita, wah menang nih. Kenyataannya, profitnya receh. Perasaan kita, semua terkendali. Kenyataannya, ada bom waktu resiko gede yang siap meledak kapan aja. Perasaan kita, gue trader pinter. Kenyataannya, kita cuma lagi ngelindungin ego biar nggak sakit hati kalau salah. Oke, cukup soal perasaan. Sekarang kita pindah ke matematika, sesuatu yang nggak bisa bohong. Kita bakal lihat hitung-hitungan simple tapi kejam yang bikin strategi ini pasti gagal. Coba kita lihat. Setiap kali kita profit, dapatnya misalnya $10. Lumayan kan? Rasanya senang, portofolio ijo, nambah dikit-dikit. Dan ini kejadian terus-terusan. Menang, menang lagi, menang terus. Akun kita naik pelan-pelan. Kita mulai ngerasa nyaman, ngerasa aman. Bahkan mungkin kita jadi mikir, wah gue udah nemuin holy grail nih. Terus tiba-tiba jeder. Datang satu kali loss. Cuma sekali. Tapi karena stop loss kita jauh banget, satu kerugian ini nilainya bisa $100. Ludes semua profit dari 10 kemenangan kita sebelumnya. Langsung ambyar. Ya gitu aja, semua kerja keras kita, semua kesabaran ngumpulin profit receh itu hilang dalam sekejap. Dan ini bukan soal apes atau nasib buruk ya. Ini tuh kepastian matematis dari strategi yang kita pakai. Coba direnungin kalimatnya. Strategi ini tuh bukan buat jadi konsisten. Ini strategi buat nunda hari kehancuran. Jadi kita tuh sebenarnya bukan lagi ngebangun akun, kita cuma lagi nunggu waktu, nunggu satu loss gede dateng dan ngabisin semuanya. Oke, cukup bahas masalahnya. Jangan pesimis dulu. Sekarang kita balik, kita bahas solusinya. Gimana sih cara pikir para trader yang benar-benar bisa bertahan, yang bisa sukses dalam jangka panjang? Kuncinya itu bukan di indikator canggih atau robot trading mahal. Bukan. Kuncinya itu ada di sini, di kepala kita. Di cara kita berpikir. Ini soal mengubah total cara pandang kita biar bisa keluar dari jebakan rasa nyaman tadi. Nah, lihat deh tabel ini. Jelas banget bedanya. Trader yang kejebak, tujuannya apa? Win rate tinggi, biar egonya senang. Kalau trader yang bisa bertahan, dia ngejar risk reward yang sehat. Emosinya gimana? Yang satu cari rasa nyaman, yang satu ngandalin probabilitas jangka panjang. Hasilnya, ya jelas beda. Yang satu cuma nunda kehancuran, yang satunya lagi benar-benar bisa tumbuh secara berkelanjut. Ini dia yang dicari sama trader profesional. Mereka cari RR yang sehat, artinya sekali menang bisa nutupin beberapa kali rugi. Mereka ngontrol resiko di setiap trade, jadi nggak ada tuh satu trade yang bisa bikin akun hancur. Mereka main pakai probabilitas matematis, bukan perasaan. Dan yang paling penting, mereka terima kalau rugi itu ya bagian dari bisnis. Nggak perlu baper. Oke, sekarang bagian terakhir.
Yuk kita ngaca sejenak. Coba lihat strategi trading yang lagi Anda pakai sekarang. Ini dia pesan utamanya. Tolong diingat baik-baik ya. Strategi yang risikonya kelihatan rendah karena sering profit, itu nggak sama dengan bahayanya rendah. Justru, seringkali itu yang paling bahaya karena dibaliknya ada potensi kehancuran total yang ngumpet. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba tanyain ke diri sendiri. Kalau strategi trading Anda sekarang ini rasanya terlalu nyaman, terlalu enak, terlalu sering benar, apakah itu tandanya strategi Anda aman? Atau justru itu pertanda bahaya yang paling besar? Coba direnungkan ya.